Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyraf Nitullah. Saya dari kelompok 13. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul mesin bubut. Langsung saja, yang saya akan jelaskan yang pertama adalah pengertian dan juga prinsip kerja dari mesin bubut itu sendiri. Pengertiannya adalah suatu mesin perkakas yang dimana untuk pemakanannya atau prinsip kerjanya itu adalah benda itu dicekam pada cak, kemudian benda berputar dan pahat diam, kemudian menyayat benda secara translasi. Nah, di mana translasi ini pergerakannya adalah memanjang dan melintang. Nah, untuk sumbunya itu sendiri, untuk sumbu X adalah dia untuk gerakan ke arah melintang terhadap tegak lurus sumbu putar, dan untuk sumbu Z itu adalah pergerakan memanjang yang sejajar dengan sumbu putar. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa macam-macam dari pahat di mesin bubut. Nah, pahat-pahat yang saya sebutkan ini adalah yang kita pakai pada proses permasinan mesin bubut pada praktikum kali ini. Nah, untuk pahat yang pertama adalah pahat rata. Dia fungsinya untuk memakan dari benda yang rata. Nah, jadi dari ujung bisa ke ujung. Nah, itu kita bisa menggunakan pahat rata. Kemudian kita menggunakan pahat alur. Nah, untuk pahat alur ini beda dengan pahat rata. Dia modelnya juga beda dengan pahat rata. Kita bisa menggunakan pahat alur ini seperti memberi celah pada tengah-tengah. Jadi yang awalnya diameter besar, kemudian diameter kecil, dan juga diameter besar lagi. Nah, itu kita bisa menggunakan pahat alur. Kemudian ada pahat ulir. Nah, pahat ulir ini sesuai namanya, ini pahat untuk membuat ulir. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita juga menggunakan knurling atau kartel. Nah, kartel itu untuk membuat si benda ini agar tidak kasar atau tidak licin gitu. Jadi kita ketika memegang benda itu tidak terpleset. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ulir. Nah, ulir ini adalah struktur spiral yang digunakan untuk mengkonversi gerakan putar menjadi gerak linear. Nah, ulir ini adalah sambungan tidak tetap, di mana ulir ini sambungannya bisa dilepas, tidak seperti las. Kalau las itu adalah sambungan tetap, yaitu yang dibukanya itu harus dibongkar atau dipatahkan dengan cara apapun. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari kode dari ulir tersebut. Misalkan contohnya adalah M10 kali 1,5. Nah, M-nya ini adalah metrik, kemudian 10-nya itu adalah diameternya, dan 1,5-nya itu adalah pitch-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang knurling atau kartel. Nah, tadi saya sebutkan bahwa knurling itu fungsinya membuat benda agar tidak licin saat dipegang. Nah, untuk pengertian kartel atau knurling tersebut adalah proses membuat injakan ke permukaan benda kerja berbentuk berlian atau diamond atau garis lurus beraturan untuk memperbaiki penampilan atau memudahkan dalam pemegangan. Sekarang saya di sini akan menjelaskan dari tahapan pengerjaan. Nah, untuk yang pertama itu pahat itu yang nomor 1 adalah benda utamanya, kemudian benda kedua adalah kita menggunakan tahap alur atau tahap rata bisa. Jadi kalau itu sebenarnya sesuai kebutuhan kita saja. Nah, untuk kalau kebutuhan kita waktu kita mencukupi, kita bisa menggunakan pahat alur karena dia berada di tengah-tengah, dan kalau kita waktunya mepet, kita menggunakan pahat rata. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan pahat alur, yaitu yang kemudian lubang kecil itu ya, kita harus menggunakan pahat alur. Kemudian yang keempat ada kita gunakan pahat rata untuk memangkas yang depannya itu menjadi diameter yang paling kecil, dan yang terakhir kita gunakan ulir. Nah, untuk rumusnya itu sendiri kita bisa gunakan T adalah waktu permasinannya. Untuk mencari waktu permasinannya, kemudian rumusnya adalah L dikali I dibagi S dikali N. Nah, untuk L itu adalah panjang lintasan, dan I itu frekuensi pemakanan. Nah, frekuensi pemakanan itu
kita menggunakan rumus I sama dengan D besar dikurang D kecil dibagi T. Nah, kemudian S itu adalah asutannya dan N adalah RPM-nya. Nah, mungkin itu saja.